Bagaimana hukum pernikahan antara seorang syarifah, seorang wanita syarifah dari Dzurriyyatur Rasul dengan selain syarif? Mohon disertakan dalilnya. Jawab: apabila ada ridho dari mempelai wanita dan ridho dari walinya, maka pernikahannya sah. Masalah pernikahan itu dalam mazhab Syafi'i sah kalau sudah ada ridho. Apabila tidak ada ridho dari salah satu dari wanita atau walinya, maka pernikahannya tidak sah. Yaitu bila mana bapaknya atau seumpama walinya bapaknya yang ada itu, bapaknya ingin menikahkannya, sedangkan si wanita itu tidak ridho dinikahkan dengan selain syarif, maka ini pernikahan tidak sah. Atau sebaliknya, si wanita itu pengen nikah dengan orang, padahal wanita syarifah pengen nikah dengan seseorang yang bukan syarif, kemudian bapaknya enggak ridho, tapi wanitanya pengen pokoknya yang itu gitu, maka pernikahan seperti ini juga tidak sah. Tetapi kalau masalah ini telah masuk ke dalam masalah gawat, yaitu bila mana tidak segera dinikahkan akan terjadi perzinaan, maka harus segera dinikahkan, karena ini bisa berbahaya kepada agamanya. Tambahan, yang dimaksud ridhonya wali adalah jika walinya satu orang, misalnya ayah atau kakek, maka cukup ridho dari ayah atau kakek dan wanita tadi. Namun jika wali berbilang banyak, seperti beberapa saudara, tambah lagi saudara laki-laki, maka harus ada ridho semua saudara. Kalau saudara laki-lakinya itu 5, ya kelima-limanya sudah sepakat ridho untuk dinikahkan dengan yang bukan syarif itu. Satu saja enggak ridho, maka tidak boleh. Ini dalilnya menikahkan syarifah dengan yang bukan syarif, maksudnya yang tidak sekufu. Yaitu adalah pernikahan antara putra-putri Nabi dengan Sayyidina Utsman, putri-putri, dua putri Nabi dengan Sayyidina Utsman. Kemudian juga pernikahan antara Sayyidina Umar dengan Ummu Kulthum bintu Ali. Pernikahan antara Fatimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid. Pernikahan antara Zainab dengan Zaid bin Harithah. Ini sebetulnya dalam agama itu tidak kufu secara nasab, tetapi itu bisa dinikahkan nanti dengan cara ridho. Kalau mazhab Syafi'i ridho dari wali dan ridho dari si wanita itu. Ya, memang urusan kufu ini penting sebetulnya, muktabar ya istilahnya. Ini perlu diperhatikan ya. Dalam mazhab Syafi'i memang tidak menjadi syarat sahnya nikah, tetapi ini perlu diperhatikan. Karena apa? Karena masalah ini bisa terjadi pernikahan itu tidak sesuai. Kalau tidak sesuai itu nantinya banyak permasalahan dalam keluarga sehingga tidak cocok. Bahkan urusan kufu ini juga sampai kepada pekerjaan. Kalau pekerjaan orang tuanya itu sebagai bupati maunya seperti itu, sedangkan pekerjaannya terus kemudian yang menikahi itu pekerjaannya pemulung gitu. Seumpama begitu, bukan masalah sah nggak sah, tapi kadang-kadang itu nanti akhirnya jadi tidak bahagia pernikahan, dikarenakan nanti si wanita itu karena biasanya anaknya bupati itu saya minta dibelikan mobil, padahal si pemulung hanya bisa membelikan mobil-mobilan. Jadi repot misalnya. Saya pengen makannya daging, padahal selama hidup si pemulung itu nggak pernah makan daging. Ini nanti jadi perceksokan dalam ini contoh saja, masih banyak lagi permasalahan di belakang itu. Orang itu kalau tidak sekufu akan banyak jadi permasalahan. Hanya itu, maka kufu itu perlu betul-betul ditimbangkan masalah ini. Ini bagi para wali. Dan juga ini kufu yang paling tinggi itu urusan ini adalah urusan agama. Seorang wanita yang afifah, yang orangnya ini betul-betul sholihah ya dah, seorang wanita ini tidak kufu dengan laki-laki yang dia ini adalah seorang yang fasik ya dah, itu enggak kufu. Ini tidak boleh, ini tidak akan bisa
hidup bahagia, namanya orang fasik dengan orang solehah tidak akan bisa. Nah, itu kadang-kadang orang tua itu tidak melihat seperti ini, akhirnya terjadi banyak permasalahan. Itu tidak boleh, itu juga termasuk masalah kufu ini. Demikian juga seorang wanita sunniyah, maksudnya orang sunni, kemudian dinikahkan dengan seorang laki-laki syiah. Ini enggak kufu, ini enggak boleh. Laki-laki syiah itu seragama itu kalau tidak ada dieskotkan tadi, kalau tidak ada eskot ridho dari wanita dan walinya, itu tidak bisa menjadikan tidak sahnya pernikahan kalau tidak ridho betul. Nah, itu juga seperti anak ahli bid'ah itu tidak kufu dengan ahli sunnah. Ahli bid'ah ini membuat orang yang sudah seperti orang Syiah ini, orangnya itu meremehkan atau meremehkan orang-orang para sahabat, ulama salaf. Sedangkan ahli sunnah itu adalah orang yang menghormati para sahabat. Bagaimana kalau dikumpulkan, insya Allah akan ada pertempuran nanti di dalam rumah tangga itu. Nanti kalau kamu punya anak, itu juga pikirkan seperti itu. Kalau mencari menantu, ini tamatan, ini seorang hafizah, ya, seorang alimah, ya, dinikahkan sama seorang yang sama sekali agamanya nul pudul seperti itu. Ini sebetulnya kurang pas yang seperti itu. Nanti biasanya ada permasalahan. Minimal permasalahan bisa jadi Qur'annya yang dulunya itu lancar langsung hilang blas gitu. Bisa jadi seperti itu diantaranya. Karena wanita itu biasanya sangat-sangat yaitu terpengaruh dengan suaminya. Dan juga ini termasuk masalah kufu ini untuk menjaga pernasaban. Jadi soleh, ada karim, dari orang yang mulia, dari nanti atasnya dari orang mulia punya anak orang mulia lagi. Karena orang soleh itu dzurriyyatan ba'duha min ba'd, orang soleh ya kan menurunkan orang soleh. Wallahu a'lam.